Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syu'uban wa qabaila lita'aruf. Wassalatu wassalamu ala man hassana alal infaq. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dialah yang paling berhak untuk diingat dan disyukuri. Salawat serta salam tercurahkan pada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat tabi'in, tabi'it tabi'in, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia memang mempunyai kecenderungan untuk mencintai harta. Apalagi saat ekonomi kapitalis telah mencengkeram dunia seperti ini. Seakan semuanya dapat diperoleh dengan harta. Ingin kendaraan mewah, rumah megah, istri cantik, dan bahkan fasilitas yang elit di kendaraan umum serta rumah sakit dapat diperoleh dengan duit. Begitulah, semakin kaya, semakin tergantung dengan harta, maka akan semakin cinta terhadapnya dan bakhil untuk berinfak. Hal ini persis yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia atau manusia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Begitulah sebagian besar manusia. Keinginan mereka untuk menumpuk harta tak pernah padam sebelum ajal menjemput mereka. Seakan mereka ingin hidup selamanya dan tak ingin mati. Bahkan orang yang telah tua renta berpolah tingkah layaknya anak muda jika berurusan dengan masalah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalbu syaikhi syabun ala hubbis nataini tulul hayati wa hubbul mal. Hati orang tua itu masih tetap muda dalam kecintaannya pada dua perkara. Umur yang panjang dan cinta harta. Dari sinilah Islam mengatur hati manusia agar tidak berlebihan dalam kecintaan terhadap harta. Islam meredam keinginan untuk menumpuk harta dengan infak, sedekah, dan zakat. Islam juga melarang kita dari sifat tamak, kikir, serakah, dan juga egois. Semua itu diarahkan oleh Islam agar manusia mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena kekikiran, ketamakan, dan egois adalah kesengsaraan di dunia sebelum nanti sengsara di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kita harus berinfak?
berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki faedah yang amat banyak. Ia melalui berbagai faedah dan manfaat di dunia dan akhirat. Apa saja manfaat atau faedah tersebut? Yang pertama, Allah akan memberkahi harta orang yang mau berinfak. Yang kedua, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Yang ketiga, membersihkan jiwa orang kaya dari kekikiran dan kebakhilan. Sudah dimaklumi bahwa manusia cinta pada harta. Jika jiwa yang senang pada harta ini, jika tidak berusaha, ditundukkan dan dikendalikan, maka ia akan menjadi orang yang kikir dan bakhil. Tetapi jika ia mampu untuk menundukkan nafsunya, jadilah ia orang yang dermawan, peka terhadap kebutuhan saudaranya yang lain, mudah mengeluarkan harta untuk fakir dan miskin, serta merasa tentram dengan bersedekah. Adapun faedah yang keempat, yaitu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di antara keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hadis yang menyatakan bahwa naungan orang beriman di hari kiamat sangat terkait dengan kebiasaannya mengeluarkan sedekah sewaktu hidupnya di dunia. Ketika di padang mahsyar, setiap orang menunggu giliran dirinya diadili, serta timbangan kebaikan dan keburukannya diperhitungkan. Maka semua orang akan merasakan panasnya matahari di atas kepala masing-masing. Namun orang-orang yang bersedekah akan memperoleh naungan dari matahari karena sedekahnya, hingga hukuman ditetapkan di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara manusia. Yazid, si perawi hadis di atas, berkata, Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sesiung bawang merah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut, "Dhillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuhu." Naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita rajin bersedekah agar memperoleh naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang beriman yang melazimkan dirinya setiap hari mengeluarkan sedekah sebagai bentuk investasi cerdas untuk melindungi dirinya di hari yang sungguh sangat menyulitkan dan menakutkan kebanyakan manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh periwayat hadis di atas, yakni Yazid, Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kue atau bawang merah atau seperti ini. Dan ketahuilah saudara-saudara,
Jangan pernah memandang remeh pemberian orang yang engkau keluarkan. Sebab bukan banyaknya sedekah yang menyebabkan berbagai kenikmatan dunia dan akhirat akan kita raih, melainkan keikhlasan kitalah yang menyebabkannya. Maka jika Anda orang kaya, jangan pelit untuk mengeluarkan kepada yang berhak. Tetapi jika Anda termasuk orang yang miskin, jangan remehkan walau dengan senyuman pada saudaramu. Semoga kita dimudahkan dalam berinfak dan dijauhkan dari kekikiran. Itulah saudara-saudara penjelasan tentang betapa pentingnya dan bermanfaatnya untuk bersedekah. Kalau ada benarnya datang dari Allah, dan kalau ada salahnya itu dari bisikan syaitan. Dari kelemahan pribadi sebagai manusia, semoga kita senantiasa dimudahkan untuk beramal kebaikan dan dijauhkan dari berbagai kemaksiatan. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.